Katak merupakan hewan amfibi yang hidup di dua alam, di darat dan di air, yang termasuk dalam ordo Anura, yang berarti mereka memiliki tubuh pendek dan tidak memiliki ekor. Dan mereka dikenal sebagai pemakan serangga yang sangat lincah melompat berkat kaki belakangnya yang panjang. Umumnya katak memiliki kulit yang halus, lembab, dan berlendir. Berbeda dengan kodok yang bertubuh gempal dan berkulit kasar atau berpintil, katak memiliki tubuh yang lebih ramping dan atletis. Saat masih muda, berupa berudu, mereka hidup di air dan bernapas dengan insan. Setelah dewasa, mereka bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Kaki belakang mereka berselaput sehingga pandai berenang dan memiliki lidah yang panjang serta lengket untuk menangkap mangsa. Meskipun sering dianggap sama, katak dan kodok memiliki perbedaan yang cukup mencolok dari segi fisik, habitat, hingga cara bergerak. Secara umum katak lebih lincah dan atletis, sementara kodok cenderung lebih gemuk dan tenang. Katak memiliki kulit yang halus, tipis, lembab, dan berunding. Tubuhnya cenderung ramping dan atletis dengan warna biasanya lebih cerah atau variatif. Sementara kodok memiliki kulit yang tebal, kering, kasar, dan berpintil-pintil. Sering disebut kulit berkutil. Tubuhnya biasanya pendek dan gembul dengan warna yang lebih gelap atau kusam untuk kamuflase. Katak memiliki kaki belakang yang panjang dan kuat serta berselaput sehingga sangat ahli dalam melompat jauh dan berenang. Sementara kodok memiliki kaki yang relatif pendek sehingga lebih sering bergerak dengan cara merangkak atau melompat dalam jarak yang dekat saja. Katak sangat bergantung pada air untuk menjaga kulitnya tetap lembab, sehingga lebih sering ditemukan di dekat sungai, kolam, atau sawah. Sementara kodok lebih tahan terhadap lingkungan kering karena kulitnya yang tebal. Mereka bisa ditemukan jauh dari air seperti di halaman rumah, kebun, atau area permukiman. Katak mengeluarkan telur dalam bentuk gumpalan yang berkelompok seperti buah anggur, sementara kodok mengeluarkan telur dalam barisan panjang yang membentuk rantai. Metamorfosis pada katak adalah jenis metamorfosis yang sempurna karena bentuk tubuhnya berubah secara drastis di setiap tahap hidupnya. Seluruh proses dari telur hingga menjadi dewasa biasanya memakan waktu hingga 12-16 minggu, tergantung pada jenis katak dan kondisi lingkungannya. Tahapan metamorfosis katak secara berurutan. Katak betina akan meletakkan ribuan telur di air dalam bentuk gumpalan seperti jeli, dan tahap ini berlangsung sekitar 1 hingga 3 minggu sebelum akhirnya menetas. Kemudian berudu atau kecebong. Setelah menetas, berudu hidup sepenuhnya di air, memiliki ekor panjang untuk berenang dan bernapas menggunakan insang. Pada tahap awal mereka biasanya memakan alga atau tumbuhan air. Mereka adalah herbivora. Seiring pertumbuhan, kaki belakang mulai muncul disusul oleh kaki depan, dan organ dalam seperti paru-paru juga mulai terbentuk untuk menggantikan fungsi insang. Kemudian bentuk tubuhnya mulai menyerupai katak dewasa, namun masih memiliki ekor yang semakin lama semakin menyusut karena diserap kembali ke dalam tubuh sebagai sumber nutrisi. Ketika ekor telah hilang, sepenuhnya insang sudah tidak ada dan katak sekarang bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Katak dewasa menghabiskan lebih banyak waktu di darat dan siap untuk bereproduksi kembali. Tiroksin merangsang pertumbuhan organ baru yang dibutuhkan di darat, seperti tumbuhnya kaki depan dan kaki belakang. Hormon ini memerintahkan sel-sel di ekor berudu untuk melakukan penghancuran diri, sehingga ekor menyusut dan nutrisinya diserap kembali oleh tubuh, dan mengatur peralihan fungsi bernapas dari insang menjadi paru-paru.
serta hormon ini mengubah struktur mulut dari tipe penghisap untuk makan alga menjadi mulut lebar dengan lidah panjang untuk menangkap serangga. Hormon ini berfungsi dalam perkembangan sistem saraf, mematahkan sistem saraf pusat agar sesuai dengan perilaku katak dewasa yang lebih aktif bergerak di darat. Singkatnya, hormon ini adalah saklar yang mengubah berudu dari hewan air menjadi hewan darat. Tak memiliki habitat yang sangat beragam, namun umum mereka membutuhkan lingkungan yang lembab dan dekat dengan sumber air tawar. Hal ini dikarenakan kulit katak yang tipis dan berpori sangat mudah kehilangan kelembaban, serta mereka membutuhkan air untuk proses berkembang biak. Sebagian besar katak tinggal di sekitar kolam, danau, atau sungai dan parit. Tempat-tempat ini menyediakan air untuk menjaga kulit tetap lembab serta menjadi lokasi yang aman untuk meletakkan telur. Di hutan hujan tropis, habitat ini dengan keanekaragaman katak tertinggi. Kelembaban yang tinggi di hutan hujan memungkinkan katak untuk hidup di atas tanah, di bawah tumpukan daun serasah atau bahkan di kanopi pohon. Sementara katak sawah sering ditemukan di area persawahan yang berlumpur dan berair karena melimpahnya serangga sebagai makanan mereka. Jenis katak pohon memiliki bantalan pada ujung jarinya yang memungkinkan mereka hidup di batang pohon atau dedaunan yang tinggi di hutan atau di kebun. Beberapa spesies unik telah beradaptasi untuk hidup di lingkungan yang lebih kering, seperti di padang rumput atau gurun, dengan cara mengubur diri di dalam tanah yang lembab selama musim kemarau. Katak biasanya lebih aktif di malam hari untuk menghindari panas matahari yang dapat mengeringkan kulit mereka. Katak memiliki berbagai strategi luar biasa untuk bertahan hidup, mulai dari menghadapi cuaca ekstrim hingga menghindari predator. Karena mereka adalah hewan berdarah dingin, suhu tubuh mereka mengikuti suhu lingkungan, sehingga mereka harus melakukan adaptasi khusus. Katak memiliki mekanisme khusus untuk bertahan saat lingkungan menjadi terlalu panas atau terlalu dingin. Di daerah beriklim dingin, katak berhibernasi di bawah air atau di lumpur kolam atau di darat di bawah tumpukan kayu dan daun. Spesies unik seperti katak kayu bahkan bisa membiarkan tubuhnya membeku total hingga jantungnya berhenti berdetak, lalu hidup kembali saat musim semi tiba berkat zat gula atau glukosa dalam darah yang berfungsi sebagai anti beku alami. Pada musim kemarau, saat lingkungan sangat panas dan kering, katak melakukan estivasi atau tidur musim panas. Mereka mengubur diri di dalam tanah yang lembab dan menurunkan metabolisme tubuh secara drastis untuk menghemat energi dan air. Katak menggunakan berbagai taktik agar tidak dimangsa oleh burung, ular, atau mamalia. Banyak katak memiliki warna kulit yang menyerupai lingkungan sekitarnya, seperti warna daun kering atau lumpur, agar sulit terlihat oleh predator. Beberapa jenis seperti katak panah beracun memiliki kulit yang mengandung racun mematikan. Mereka biasanya memiliki warna yang sangat cerah sebagai peringatan bagi predator agar tidak mendekat. Beberapa spesies akan membusungkan tubuhnya agar terlihat lebih besar, melompat jauh untuk kabur atau bahkan melepaskan satu lengket seperti lem untuk menutup mulut predatornya. Katak dapat bernapas melalui paru-paru maupun kulitnya. Saat berada di bawah air atau selama hibernasi, kulit mereka menyerap oksigen langsung dari air atau lingkungan lembab sekitarnya melalui pembuluh darah di bawah permukaan kulit. Terdapat ribuan spesies katak di dunia yang dikelompokkan berdasarkan habitat dan ciri fisik uniknya. Di Indonesia sendiri terdapat lebih dari 300 spesies katak asli dari berbagai macam famili.
Katak sawah adalah katak yang paling sering ditemui di area persawahan dan rawa. Memiliki kulit kasar dan warna yang menyerupai lumpur untuk penyamaran. Sementara katak pohon memiliki bantalan jari yang lengket untuk memanjat. Contohnya adalah katak hijau, katak pohon hijau yang bisa melompat hingga 10 kali panjang tubuhnya. Sementara katak seraseh hidup di lantai hutan di antara tumpukan daun kering dan biasanya aktif di malam hari. Makanan katak berubah secara drastis seiring dengan tahapan hidupnya, mulai dari memakan tumbuhan saat masih menjadi berudu hingga menjadi pemangsa hewan lain ketika dewasa. Pada fase berudu, pada tahap ini mereka umumnya bersifat herbivora atau omnivora. Makanan utama mereka adalah alga dan serpihan tumbuhan air yang ada di sekitar kolam. Pada fase katak muda, saat mulai tumbuh kaki dan beralih ke darat, katak mulai belajar memangsa serangga kecil seperti lalat buah, nyamuk, atau semut. Pada fase katak dewasa adalah karnivora sejati yang memburu mangsa hidup menggunakan lidahnya yang panjang dan lengket. Makanan mereka meliputi serangga dan invertebrata berupa jangkrik, belalang, laba-laba, cacing tanah, siput, dan lalat. Sementara mereka juga makan vertebrata kecil, spesies katak yang lebih besar seperti katak bullfrog atau katak goliat, bahkan sanggup memangsa tikus kecil, burung, ikan, hingga sesama katak. Memegang peranan yang sangat vital dalam menjaga keseimbangan alam. Karena hidup di dua alam, mereka menjadi penghubung penting dalam rantai makanan, baik di daratan maupun di laut maupun di air. Katak adalah predator serangga yang sangat efisien. Mereka membantu petani mengontrol populasi hama seperti belalang, ulat, dan wereng, serta membantu manusia dengan memakan serangga pembawa penyakit seperti nyamuk. Katak dikenal sebagai bioindikator karena kulit mereka sangat sensitif dan menyerap zat di sekitarnya. Kehadiran katak yang melimpah menandakan bahwa air dan udara di lingkungan tersebut masih bersih dan tidak tercemar limbah atau pestisida. Dalam rantai makanan, katak adalah mangsa penting bagi banyak predator seperti ular, burung bangau, kadal, dan mamalia kecil. Tanpa katak, banyak hewan predator akan kesulitan mencari makanan. Saat menjadi berudu, mereka memakan alga dan sisa-sisa organik di air. Hal ini membantu mencegah penumpukan alga berlebih yang bisa menghabiskan oksigen di dalam air dan membunuh ikan. Singkatnya, jika populasi katak menurun drastis, lingkungan akan mengalami ledakan populasi serangga dan terganggunya rantai makanan hewan yang lebih besar.